Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi, Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini di berbagai tempat boleh mengadakan ibadah, boleh menyembah Tuhan. Marilah kita yang percaya hari ini kita menundukkan hati dan pikiran kita kepada Allah kita yang mengasihi. Mari kita mengambil saat teduh. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita. Dalamnya lautan dan tingginya langit tidak bisa menggambarkan akan kasih dan kuasa Tuhan. Bahkan banyaknya pujian, ribuan pujian yang dinaikkan kepada Tuhan tidak bisa mengungkapkan akan besarnya kuasa Tuhan. Biar pagi hari ini dengan segala keterbatasan, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita mau menaikkan pujian kita. Dengan sepenuh hati, sepenuh pikiran, dan sepenuh jiwa kita mau katakan, Tuhan, kami mau memuji Engkau. Sampai ya Tuhan.
Ya Tuhan dan Allah kami, hendak kumasyurkan ke seluruh dunia Tuhan, hendak kami masyurkan akan kebesaran Tuhan, akan kuat kuasa Tuhan, dan akan kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memanggil kami. Kami bersyukur Tuhan memakai kami untuk menjadi alat Tuhan, untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan kepada orang-orang di seluruh dunia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan hari ini juga kami tahu di dalam segala kelemahan dan keberdosaan kami, ada banyak kali di dalam pikiran kami, perbuatan kami, perkataan kami, bahkan hati kami yang terdalam sekalipun, kami terkadang jauh daripada Tuhan. Kami terkadang tidak taat kepada firman Tuhan. Kami menyakiti hati sesama kami, perkataan kami melukai hati orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Mohon Tuhan yang menghapus segala dosa dan salah kami, sehingga kami boleh dengan hati yang terbuka, kami boleh datang untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Hati yang disucikan, diri yang telah dihapus oleh kuasa dosa Tuhan, oleh kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan untuk beribadah di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang sudah mengampuni kami. Saat ini kami juga berdoa, biarlah melalui ibadah kami, jika ada di antara kami yang datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan hati yang bergumul, sakit penyakit, persoalan rumah tangga, keluarga, ekonomi, juga persoalan relasi, hubungan, Tuhan biarlah melalui ibadah ini mereka boleh bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang jamah mereka. Sehingga kami boleh merasakan kuat kuasa daripada ibadah yang kami ikuti pada hari ini karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami bersyukur biarlah melalui firman Tuhan setiap kami boleh diingatkan, setiap kami boleh dihibur, setiap kami boleh didorong untuk boleh melakukan firman Tuhan. Kami bersyukur di seluruh doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 7 hingga 8. Demikian bunyinya, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Mari jemaat semua, saya mengajak kita semua menaikkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus bukan hanya menerima orang yang baik hati, orang yang mengasihi, orang yang di dalam jalan hidupnya tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi justru firman Tuhan mengatakan bahwa Dia datang bukan hanya untuk orang-orang yang sehat, tetapi juga untuk orang-orang yang sakit. Orang-orang sakit seperti apakah? Yaitu mereka yang berdosa. Mereka yang tidak mampu untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupannya. Mereka yang tidak mampu berjalan di dalam jalan yang benar. Untuk orang-orang yang demikianlah Tuhan datang dan Tuhan menebus kita. Mungkin di antara kita yang hadir pada pagi hari ini, kita merasa adalah orang yang tidak layak, orang yang berdosa, orang yang tidak mampu meninggalkan segala kesalahan dan keberdosaan kita. Biarlah pagi hari ini kita diingatkan bahwa Kristus sudah
menanggung dosa-dosa kita dan Dia menerima kita semua. Marilah kita datang ke hadapan Dia dengan penuh sukacita dan penuh keyakinan bahwa Kristus menerima orang berdosa. Yesus menerima orang berdosa, firman anugerahnya bagi semua yang meninggalkan jalan ke surga, yang susah dan jatuh ke dalam dosa. Pujilah selamanya, Kristus menerima yang berdosa. Kabarkan dan nyatakan berita, Kristus menerima orang yang berdosa. Datanglah ia akan melepaskan, percayalah kepada firman-Nya yang menghapuskan segala dosamu. Kristus menerima orang yang berdosa. Pujilah selamanya, Kristus menerima yang berdosa. Kabarkan dan nyatakan berita, Kristus menerima orang yang berdosa. Kristus menerima orang berdosa, walau aku penuh dengan dosa, menyucikan dari segala noda, bersama Dia masuklah ke surga. Pujilah selamanya, Kristus menerima yang berdosa. Kabarkan dan nyatakan berita, Kristus menerima orang yang berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ditanya, kita ingin mirip dengan siapa? Ya. Kita suka dengan tokoh siapa? Atau pahlawan siapa? Banyak kali kita ingin meniru orang-orang yang kita idolakan. Kita ingin sama dengan mereka, kita ingin persis dengan mereka, baik perkataan, perbuatan, cara kita berjalan, cara mimik muka kita dan sebagainya. Bahkan di dalam pakaian, di dalam model rambut dan sebagainya, kita ingin sama dengan orang yang menjadi model di dalam hidup kita. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya lah yang menjadi model yang utama bagi kita bukanlah tokoh dunia ini. Bukanlah pahlawan dunia ini, bahkan bukanlah pahlawan yang ada di dalam Alkitab. Tetapi kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Kristuslah yang menjadi teladan kita, yang menjadi model kita. Pada waktu kita melakukan kebaikan, pada waktu kita menjalankan firman Tuhan, pada waktu kita berelasi dengan orang lain, kita harus ingat bahwa kita harus meneladani Tuhan, menyerupai Tuhan. Ku mau serupa Yesus. Ku mau serupamu, Yesus yang mulia. Inilah doa dan harapan. Ku mau sampaikan kekayaanku untuk dapatkan Yesus Kristus. Yesus ku rindu serupa Dikau. Yesus yang mulia serupa
Selamat hari Minggu jemaat yang terkasih. Anda yang berada di rumah atau bahkan ibu bapak yang menyaksikan tayangan ibadah kami ini dari berbagai pelosok yang ada. Kita bersyukur bersama kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk menundukkan kepala, kita masuk ke dalam doa meminta penyertaan dari Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini kami bisa datang beribadah pada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tiba waktunya bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami ya Allah. Bantu kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Allah Roh Kudus memampukan kami mengerti dan menghidupi firman Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas dan penuh dengan kelemahan, kiranya Tuhan berikan urapan kuasa, kemampuan menjadi bejana tanah liat yang melaluinya berkat Tuhan disalurkan. Dengarkan doa kami ya Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa bersama. Amin. Perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37, demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Ayat 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan. Ibu bapak yang terkasih, berbahagia kita yang membaca, yang merenungkan firman Tuhan, dan yang melakukannya hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Dikatakan Bapak Ibu, ada seorang anak laki-laki pulang dari sekolah minggu. Sesampainya di rumah dia menceritakan kepada ibunya kisah orang Samaria yang murah hati yang baru saja didengarnya. Anak ini bercerita dengan sangat rinci. Kemudian ibunya bertanya, "Lalu apa yang kamu pelajari dari cerita ini?" Dan anak itu menjawab dengan yakin, "Mama, itu berarti bahwa ketika kita dalam kesulitan, orang lain harus datang menolong kita." Anak ini sudah tentu keliru. Karena perumpamaan orang Samaria yang murah hati tidak mengajar kita
dalam arti yang demikian. Kita sudah sering mendengar perumpamaan ini sebelumnya. Tetapi seperti anak sekolah minggu tadi, kita bisa keliru di dalam memahami dan melewati pesan utama daripada perumpamaan ini. Perumpamaan ini digunakan secara luas untuk mengajarkan pentingnya membantu orang yang membutuhkan. Bahkan istilah orang Samaria yang baik telah menjadi satu ungkapan pujian terhadap seseorang yang menunjukkan kebaikan hati, yang memberikan pengorbanan demi kebaikan orang lain. Namun, meskipun penting untuk membantu orang yang membutuhkan, itu bukanlah inti dari kisah ini. Seluruh percakapan ini, ibu bapak sekalian, diawali dengan pertanyaan, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saya percaya inilah pesan utama dari perumpamaan ini, yaitu tentang bagaimana memperoleh hidup kekal. Sementara perbuatan baik adalah bagian yang tidak terpisahkan yang mengikuti hidup kekal itu. Pertanyaan ahli Taurat adalah pertanyaan umum yang didiskusikan orang Yahudi di tempat-tempat umum pada masa itu. Ini adalah pertanyaan yang terpenting yang bisa ditanyakan oleh siapapun. Jauh lebih penting dari pertanyaan, siapa yang akan kunikahi? Karir apa yang aku akan kejar? Mengapa? Sebab hidup ini tidak pasti, Bapak Ibu, tidak bisa ditebak. Seseorang bisa saja meninggal sebelum dia membangun karirnya atau menikah. Jadi, masalah di mana seseorang menghabiskan kekekalan adalah masalah krusial untuk diselesaikan sebelum yang lain-lainnya. Pada masa sekarang ini, ada begitu banyak orang mengajukan pertanyaan yang sama. Bisakah saya diselamatkan oleh perbuatan baik? Perbuatan baik seperti apa yang harus saya lakukan? Berapa banyak tanda centang yang harus saya dapatkan agar Tuhan puas dan saya diberikan hidup kekal? Tuhan Yesus menjawab sang ahli Taurat ini dengan balik bertanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Sebagai seorang yang terdidik dengan baik di dalam kitab suci, ahli Taurat ini kemudian memberikan jawaban dengan menggabungkan dua ayat. Yaitu Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5 serta Imamat 19 ayat 18. Yang mana kedua ayat ini merangkum 10 hukum Allah. Seluruh hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Melalui jawaban ini, Tuhan Yesus berusaha menunjukkan bahwa hal memperoleh hidup kekal bukanlah perkara perbuatan, tapi masalah hati. Apakah saya sepenuhnya mengasihi Tuhan? Ini adalah relasi kepercayaan dan pengabdian, di mana segala sesuatu yang lain tumbuh dari relasi ini. Perintah untuk mengasihi yang disebut oleh ahli Taurat ini menuntut komitmen total untuk mengasihi tanpa pamrih yang melibatkan seluruh keberadaan manusia. Perintah ini memiliki arti bahwa Anda harus terus-menerus dengan cara yang tidak putus tanpa pernah melanggar ataupun lalai untuk mengasihi. Siapakah yang dapat mengasihi Allah dan sesama sedemikian sempurna? Ingat, hukum Taurat menuntut kesempurnaan mutlak. Dan jika kita gagal untuk mempertahankan satu bagian saja dari hukum Taurat, kita telah melanggar semuanya. Itu yang diungkapkan oleh Paulus di dalam Galatia pasal 3 ayat 10. Dan yang juga diungkapkan oleh Yakobus dalam suratnya di dalam pasal 2 ayat 10. Ada yang memenuhi syarat untuk itu? Tidak. Tidak mungkin untuk memperoleh hidup kekal melalui perbuatan atau usaha sendiri. Itu intinya. Dan ketidakmungkinan ini dipertegas dengan perumpamaan selanjutnya. Dikisahkan, ada seorang yang dirampok, dipukuli, dan dibiarkan sekarat di pinggir jalan.
imam dan orang Lewi melakukan apa yang kita praktekkan pada hari ini. Social distancing, physical distancing. Berusaha menjauh sejauh mungkin, melewatinya dari seberang jalan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka bukan hanya tidak mengasihi sesama, tetapi juga tidak mengasihi Tuhan. Sebab jika mereka mengasihi Tuhan, maka mereka pasti akan mematuhi perintahnya untuk mengasihi sesama. Sekalipun imam dan orang Lewi adalah orang yang religius, memiliki pengetahuan akan kitab suci, melakukan semua ritual keagamaan, melayani di bait Allah, bahkan berasal dari garis keturunan pilihan. Namun, kegagalan mereka untuk menunjukkan kepedulian dan belas kasihan membuat mereka tidak lulus dari ujian untuk memperoleh hidup kekal. Kalaulah ada kerelaan untuk peduli, untuk melakukan yang terbaik. Pertanyaannya adalah dalam cara seperti apa tindakan itu ditunjukkan dan kepada siapa tindakan itu ditujukan. Ketika kita memiliki masalah fisik atau kekurangan atau terjebak dalam situasi bahaya, kita berusaha melakukan apapun yang dibutuhkan untuk mendapatkan perhatian terbaik, perawatan terbaik, kenyamanan yang diperlukan, memastikan semua kebutuhan terpenuhi. Dan kita pada dasarnya akan berusaha sekuat mungkin dan tanpa batas dalam menjaga diri. Ada yang sampai berhutang dan bahkan mungkin terkadang bangkrut. Begitulah cara kita mengasihi diri sendiri. Dan sesungguhnya demikianlah cara orang Samaria mengasihi orang yang sekarat ini. Seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukannya menunjukkan tindakan yang maksimum, belas kasihan yang lengkap, kasih yang tidak terbatas. Aku akan merawat orang ini sekalipun ada yang harus aku korbankan. Aku akan usahakan apapun yang dibutuhkannya. Aku akan menolongnya hingga tuntas. Orang Samaria menunjukkan sikap welas asih yang konkret, yang melampaui batasan agama, etnis, budaya, politik, dan lain sebagainya. Aku akan mengasihi orang ini meskipun dia adalah seorang asing bagiku, bahkan seorang musuh bagiku. Pertanyaannya bukanlah apakah Anda, apakah saya, apakah kita pernah melakukan sesuatu yang sangat murah hati seperti ini kepada seseorang yang layak pada satu kesempatan dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah apakah kita mengasihi sesama, siapapun orangnya. Entah itu orang asing atau bahkan musuh sekalipun. Dengan sangat murah hati seperti ini di sepanjang kehidupan. Jawabannya sudah tentu tidak. Artinya perbuatan baik yang kita lakukan tidak cukup baik untuk membawa kita kepada hidup kekal. Oleh karena itu, jika ahli Taurat ini mau jujur, jikalau Anda dan saya mau jujur, maka satu-satunya yang dapat dikatakan adalah saya tidak bisa mengasihi Tuhan seperti itu. Saya tidak bisa mengasihi Tuhan sepanjang waktu dengan sempurna, dengan seluruh keberadaan dan kemampuan saya. Saya tidak bisa mengasihi sesama dengan kasih yang sempurna, seperti saya mengasihi diri sendiri. Saya sudah terus-menerus melanggar perintah kitab suci. Saya berdosa jika tidak mendapatkan belas kasihan dan pengampunan. Saya tidak mungkin memperoleh hidup yang kekal. Kesadaran dan ketidakberdayaan untuk mendapatkan kehidupan kekal ini dengan usaha sendiri seharusnya membuat kita berlaku seperti sang pemungut cukai yang berdiri di hadapan Allah di dalam bait Allah sambil memukul dadanya. Ya Allah,
Kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat itu, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tuhan Yesus tidak sedang mengajarkan tentang diselamatkan melalui perbuatan. Tuhan Yesus menggunakan hukum Taurat guna memastikan bahwa hubungan dengan Tuhan itulah yang memberi hidup kekal. Tuhan Yesus menggunakan hukum Taurat sebagai penuntun untuk membawa ahli Taurat itu, membawa kita sekalian juga kepada dirinya, agar dapat dibenarkan dengan iman, bukan dengan melakukan Taurat. Memperoleh hidup kekal sebagai anugerah, bukan sebagai hasil usaha. Perumpamaan orang Samaria yang murah hati diberikan untuk menjawab pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Sekalipun demikian, melalui perumpamaan ini kita dapat melihat gambaran penuh pengharapan yang merujuk kepada Tuhan Yesus. Orang Samaria adalah gambaran dari seorang yang murah hati, yang peduli pada orang yang membutuhkan. Tetapi orang yang paling murah hati yang pernah hidup adalah Yesus dari Nazaret. Apa yang dilakukan orang Samaria yang baik hati terhadap orang setengah mati ini adalah apa yang Yesus Kristus lakukan untuk Anda dan saya, untuk kita semua. Kita tidak ubahnya seperti seorang yang dirampok, dipukuli dan ditinggal sekarat di pinggir jalan. Kita terluka parah oleh dosa. Manusia tidak bisa membantu kita. Agama tidak mampu melepaskan kita. Kita terkapar tidak berdaya dan tidak bisa menolong diri sendiri. Kita membutuhkan seorang yang menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan kita. Dan Tuhan Yesus adalah juru selamat itu. Dia menunjukkan belas kasihan kepada kita ketika kita masih berdosa. Dia mati untuk kita. Dia sendiri menanggung dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, agar kita dapat mati bagi dosa dan hidup untuk kebenaran. Karena dengan luka-lukanya kamu disembuhkan. Kasih yang dipraktikkan oleh orang Samaria sungguh luar biasa. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan kasih yang jauh lebih hebat. Tuhan Yesus menunjukkan kasih yang luar biasa itu, yang jauh lebih hebat itu, kepada kita secara tidak terbatas. Karena Ia menyertai kita sampai kapanpun juga. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Paulus dengan tegas menyatakan, hanya karena rahmat Allah saja yang diberikan dengan cuma-cuma, hubungan manusia dengan Allah menjadi baik kembali. Caranya ialah manusia dibebaskan oleh Kristus Yesus. Ibu bapak yang terkasih, jika Anda mengharapkan hidup kekal melalui usaha yang tidak mungkin, usahamu sendiri, Anda tahu sekarang bahwa itu mustahil adanya. Mengapa mempertaruhkan jiwamu, mempertaruhkan jiwa kita ini dengan usaha yang tidak mungkin? Kita semua membutuhkan kebenaran Kristus untuk dikenakan pada diri kita. Atau kita tidak dapat berdiri di hadapan Allah yang kudus. Oleh karena itu, saya mengajak Anda semua pada pagi hari ini, bukalah hatimu dan terimalah Dia. Jangan tolak uluran kasih-Nya. Berikan dirimu untuk diselamatkan. Jangan berusaha dengan kekuatanmu sendiri. Tidak mungkin. Tapi Kristus yang jauh lebih hebat dari orang Samaria itu, Dia mengulurkan tangannya mau menolong. Terima penawaran kasih-Nya. Bagi Anda dan saya yang sudah percaya, yang sudah memiliki Yesus Kristus yang pemurah dan berbelas kasih, yang mengasihi kita melampaui apa yang ditunjukkan oleh orang Samaria. Memiliki Kristus yang demikian, memberi kekuatan, memberi penghiburan,
memberi pengharapan besar bagi kita. Di saat sulit seperti sekarang ini, di saat kita tidak berdaya menghadapi situasi yang Tuhan izinkan menimpa oleh karena masa pandemi ini. Di saat kita tidak tahu akan datang dari mana pertolongan kita. Kita tahu bahwa Tuhan yang jauh lebih baik dari orang Samaria, di dalam anugerahnya akan bertindak dan memberikan pertolongan pada waktunya. Kita yang percaya akan dibawanya dengan aman hingga ke tujuan yang ditetapkan. Dan di sepanjang perjalanan, Ia akan menyediakan semua yang kita butuhkan. Ibu bapak yang terkasih, ketika Tuhan menyelamatkan kita dengan kasih karunia-Nya, Dia tidak membuang standar hukumnya yang kudus. Sebaliknya, seperti yang dikatakan Paulus, tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup lagi menurut daging, tetapi menurut roh. Kehidupan mengasihi Tuhan yang otentik itu ditemukan di dalam pelayanan kepada Tuhan dan mengasihi sesama. Produk kasih kita kepada Tuhan adalah mengasihi orang-orang yang Tuhan ciptakan seturut dengan gambar dan rupanya. Orang-orang yang telah Tuhan tempatkan di sekitar kita sebagai sesama. Jadi, jika kita telah menanggapi anugerah Allah melalui Yesus Kristus, maka kita harus mempraktikkan perbuatan baik untuk kemuliaan Allah. Kita bisa membandingkan iman dan perbuatan baik ini dengan dua sisi mata uang. Bapak Ibu, kita tahu setiap koin yang ada itu selalu mempunyai gambar di sisi kiri dan di sisi kanannya, ya bukan? Koin tidak pernah dicetak dengan gambar di satu sisi saja dan sisi yang lainnya polos. Jika Anda menemukan koin dengan gambar hanya di satu sisi saja, Anda akan mengatakan itu palsu. Dengan cara yang sama, perbuatan selalu datang dengan iman. Dan jika perbuatan itu tidak ada, maka kita dapat menyimpulkan bahwa iman itu tidak asli. Jadi hanya iman yang menyelamatkan, tetapi perbuatan kita membuktikan bahwa iman itu asli. Oleh karena itu kita wajib menunjukkan kasih kepada Tuhan dengan cara-cara praktis kepada mereka yang membutuhkan. Dan kita akan mengakhiri perenungan pagi hari ini dengan melihat beberapa hal praktis tentang mengasihi sesama berdasarkan perumpamaan orang Samaria yang murah hati ini. Yang pertama, kita tidak akan pernah menunjukkan banyak belas kasih jika kita mencari siapa yang pantas dan layak untuk menerimanya. Ahli Taurat ini bertanya, siapakah sesamaku manusia? Dan di balik pertanyaan ini tersirat makna, siapa yang patut untuk saya kasih dan saya berbuat baik kepadanya? Siapa yang bisa digolongkan bukan sesama, sehingga saya tidak harus mengasihi dia? Bagaimana dengan orang asing? Bagaimana dengan musuh? Oh Bapak Ibu sekalian, akan terlalu sedikit orang yang memenuhi kriteria yang kita tetapkan. Cakupan kasih kita akan sangat sempit dan terbatas. Tetapi di dalam jawabannya, Tuhan Yesus seolah berkata, lupakan siapa yang dapat disebut sebagai sesamamu. Mari bicara tentang kepada siapa engkau bisa menjadi sesama. Hal mengasihi bukan tentang orang lain. Hal mengasihi bukan tentang siapa yang layak, siapa yang pantas untuk dikasihi. Tetapi tentang diri sendiri. Yaitu bagaimana engkau, ahli Taurat. Bagaimana engkau Yohanes. Bagaimana engkau hai para ibu bapak yang beribadah pada pagi hari ini. Bagaimana kita menjadi sesama kepada siapapun dan kapanpun waktunya. Kita tidak akan pernah menunjukkan banyak belas kasih jika pandangan kita ditutupi oleh pemikiran dan praduga yang membutakan. Salah satu cerita yang
masih menjadi favorit di tengah keluarga saya, di antar saya dan istri untuk bercanda, karena hal itu adalah masa-masa awal pernikahan kami. Pada satu hari saya membereskan barang-barang di dapur yang kotor. Saya cuci dan wajan saya masukkan ke dalam lemari, di laci lemari yang bawah. Sesudah beberapa waktu, ketika saya sedang belajar di kamar belajar saya, istri saya panggil, "Jo, wajan di mana?" Saya jawab, "Wajan di lemari." Tidak berapa lama lagi dia tanya, "Jo, wajan di mana?" "Di lemari. Aku sudah cari nggak ada." "Ada di lemari." "Nggak ada, Jo." Suaranya tinggi, suara saya juga tambah tinggi. "Ada di lemari." Dan dia kemudian menjawab, "Emang gue buta?" Saya bangun dari kursi, saya jalan ke dapur, saya buka itu pintu lemari, saya ambil itu wajan, saya tunjukkan di muka dia sambil bilang, "Emang gue buta?" Ini menjadi joke kami, suami istri sampai pada masa sekarang ini. Bapak Ibu, ketika kita berpikir tidak ada barang di situ, sekalipun kita melihat, pikiran kita membutakan pandangan mata kita. Salah satu pemikiran atau prasangka yang paling membutakan adalah melihat orang yang membutuhkan sebagai masalah. Mengasihi sesama tidak jarang membuat kita harus memberikan waktu, memberikan uang, memberikan tenaga, melepaskan kenyamanan dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak jarang melihat orang-orang yang membutuhkan sebagai masalah, pribadi yang menyusahkan, merepoti. Kita tidak akan pernah bisa berbelas kasihan selama kita melihat mereka secara demikian. Yang ada justru perasaan tidak simpati dan tidak mau direpoti. Jangan biarkan hal seperti ini membutakan kita. Kita tidak akan pernah menunjukkan banyak belas kasih jika kita menunggu orang datang meminta bantuan. Belas kasih pergi ke tempat di mana orang yang membutuhkan itu berada untuk memberi mereka bantuan. Jika kita mau menunggu yang terhilang untuk datang ke gereja, agar mereka mendapatkan kebantuan, agar mereka bisa mendapatkan keselamatan, kita akan menunggu sangat lama. Jika kita menunggu mereka yang terluka untuk datang ke gereja untuk mendapatkan pertolongan, kita akan menunggu lama sekali. Orang Samaria itu datang ke tempat orang itu tergeletak. Orang yang setengah mati itu tidak perlu bangun dan mengejar orang yang Samaria itu. Inilah masalah gereja hari ini. Kita menunggu orang yang sudah setengah mati itu mengejar. Orang yang bahkan sudah mati sepenuhnya itu mengejar kita. Dan ini sebetulnya tidak boleh terjadi. Gereja, kita semua harus mendatangi mereka. Kita tidak akan pernah menunjukkan belas kasih jika mencari-cari alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Selalu ada alasan mengapa kita tidak dapat melakukan sesuatu. Orang Samaria ini bisa saja dia berpikir, orang ini mungkin tidak akan menyukai saya karena saya adalah salah satu suku yang mereka benci. Saya adalah orang Samaria. Atau orang Samaria ini bisa berpikir, jika saya dalam kondisi seperti dia, akankah dia mau berhenti dan membantu saya? Belas kasih membuang semua alasan agar bisa bertindak. Ibu bapak, kita tidak akan pernah menunjukkan belas kasih jika kita tidak bersedia untuk memberikan apa yang dibutuhkan. Mari bayangkan perumpamaan Tuhan Yesus berlangsung dengan cara yang berbeda. Seandainya orang dalam perumpamaan ini tidak diserang oleh perampok
Dia adalah seorang Yahudi dan dia datang kepada imam dan orang Lewi untuk konseling, untuk minta didoakan, untuk minta nasihat spiritual. Ini adalah kebutuhan yang memang imam dan orang Lewi suka untuk memenuhinya. Sekalipun tidak mengenal, mereka pasti akan senang membantunya. Mereka akan bersikap hangat kepadanya, mereka akan memperlakukan dia sebagai seorang sesama. Tetapi orang yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus ini membutuhkan bantuan yang berbeda. Dia sekarat dengan luka yang berdarah-darah dan berada di lokasi yang berbahaya. Sesuatu yang berada di luar zona nyaman iman dan orang Lewi. Itulah sebabnya mereka melewatinya dari seberang jalan. Jika kita ingin menjangkau orang-orang untuk kerajaan Allah, kita harus membuka tangan, menyambut mereka yang membutuhkan. Sekalipun kita harus melepas kesenangan dan kenyamanan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Bukan saja mengerti firman Tuhan ini, tapi kita melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi cermin bagi kami semua. Di dalam kami menilai pemikiran kami. Di dalam kami melihat kembali sikap kami terhadap sesama kami. Terima kasih Tuhan, dan kami terus belajar bagaimana memperlakukan orang lain di sekeliling kami, memperlakukan sesama kami yang Tuhan pertemukan bagi kami. Ya Tuhan, berikanlah kepekaan kepada kami Tuhan, untuk melihat setiap momen di mana Tuhan memperhadapkan kami Tuhan, untuk boleh kami memperlakukan sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, kami terus berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami tahu bahwa bangsa kami terus bergumul dengan kasus COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa ada beberapa tempat yang melakukan PSBB kembali. Kami berdoa biarlah Tuhan yang boleh terus memimpin pemimpin kami, memberikan juga hikmat pengertian bagaimana mengatasi tentang persoalan dampak dari COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami terus berdoa bagi kota Malang ini, khusus kota Malang Tuhan, biarlah Tuhan juga boleh terus memberikan kepada para pemimpin di kota Malang ini untuk dapat melakukan hal-hal yang strategis, hal-hal yang penting untuk boleh mencegah penyebaran lebih luas lagi dari virus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa Tuhan bagi setiap jemaat kami yang mengalami pergumulan, baik di dalam kesehatan mereka, baik di dalam pemulihan dari operasi, pemulihan dari sakit yang dialami. Biarlah Tuhan yang terus memberikan kesabaran, ketabahan, memberikan juga daya juang Tuhan untuk pulih, dan percaya bahwa Tuhan akan terus memimpin menyertai di dalam proses pemulihan ini. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk gereja kami, untuk proses penjaringan bakal calon yang telah selesai dilakukan. Kami juga bersyukur untuk penentuan calon-calon majelis melalui rapat pleno yang telah dilakukan. Dan kami terus berdoa bagi tim formatur nantinya yang akan menghubungi calon-calon majelis tersebut. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada setiap pribadi lepas pribadi untuk menggerakkan para calon majelis tersebut untuk boleh melayani sebagai majelis pada periode yang akan datang. Ya Tuhan, biarlah kami terus berdoa, biarlah Tuhan boleh menyertai, memimpin sehingga kami tim formatur dapat menemukan calon-calon yang tepat, yang bersedia untuk melayani di gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk gereja ini ke dalam tangan-Mu, dan kami terus doakan juga untuk jemaat yang sebentar lagi akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan juga boleh menyertai, memimpin kehidupan mereka dengan segala dampak-dampak yang dialami dalam situasi saat ini. Jemaat juga boleh mengingat bahwa persembahan merupakan ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan yang boleh digunakan bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah semua doa dan permohonan kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.
Shalom jemaat sekalian, kita sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama baik secara online di rumah masing-masing atau maupun melalui YouTube maupun melalui Malang TV. Kita patut bersyukur untuk ibadah yang boleh kita ikuti pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Yohanes Tan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih juga kepada semua para pelayan ibadah, soundman, multimedia yang telah melayani pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang marilah kita memberikan persembahan. Seperti biasa persembahan dapat diberikan melalui transfer ataupun melalui scan QR code yang dapat Bapak Ibu saksikan di layar. Persembahan dapat diberikan baik itu persembahan rutin maupun persembahan persepuluhan maupun persembahan aksi peduli COVID-19. Kita bersyukur untuk kerjasama tim aksi peduli dengan bidang misi maupun diakonia yang terus mengadakan proyek ketahanan pangan dan juga tim juga memantau pelaksanaan perkembangan dari ketahanan pangan tersebut. Kita bersyukur untuk yang telah dilakukan baik di STT Salem maupun di masyarakat di sekitar kita maupun untuk jemaat kita. Kiranya ini boleh memberkati setiap para peserta ketahanan pangan tersebut. Tuhan memberkati kita. Selanjutnya kita akan menyaksikan warta tayang. Kami persilakan. Shalom jemaat sekalian, setelah ibadah ini akan ada ibadah streaming yang kedua pada pukul 9 pagi yang akan dilayani oleh Evangelis Yohanes Tan dan ibadah youth pada pukul 11 siang yang akan dilayani oleh Evangelis Harapan Siregar. Ibadah streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang. Majelis Jemaat GKKK Malang akan melaksanakan pemberkatan nikah gerejawi bagi Saudara Aditya Kristianto dan Saudari Konstantia Evelyn Kwandang pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 10 pagi bertempat di Jalan Arif Margono 18 Malang. Saudara Stefanus Selo dan Saudari Glory Kristiani Halim pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 1 siang bertempat di Jalan Arif Margono 18 Malang. Mohon dukungan doa untuk persiapan pemberkatan nikah. Kebaktian doa streaming Selasa 22 September 2020 akan dilayani oleh Evangelis Ripka. Kebaktian doa akan dimulai pada pukul 6 sore dan dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang. Pembicara ibadah streaming minggu depan tanggal 27 September 2020, ibadah streaming yang pertama dan ibadah streaming yang kedua akan dilayani oleh Pendeta Rahmiati Tanujaya. Ibadah streaming pertama akan dimulai pada pukul 6 pagi. Dan ibadah streaming kedua akan dimulai pada pukul 9 pagi. Ibadah live streaming youth minggu depan, tanggal 27 September 2020, akan dilayani oleh Evangelis Carolina Soputri. Ibadah youth akan dimulai pada pukul 11 siang. Ibadah streaming minggu depan, baik ibadah umum yang pertama, kedua, dan ibadah youth dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang. Dan ibadah umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pada pukul 6 pagi. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian terus dukung dalam doa untuk tim formatur yang akan menghubungi para calon majelis yang telah disahkan atau ditetapkan pada rapat pleno pada minggu yang lalu. Kiranya Tuhan boleh menggerakkan hati setiap orang yang dipanggil untuk melayani di gereja kita, untuk membawa gereja ini sesuai dengan tujuan ketika Allah menghadirkan, membangun gereja ini di Kota Malang ini. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, berkaitan dengan perkembangan kasus COVID-19 di Malang ini yang masih cukup tinggi, dan biarlah kita boleh memperhatikan protokol kesehatan kita boleh menjaga kesehatan kita, meningkatkan imun dalam tubuh kita, dan tetap yakin percaya pada pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita masing-masing. Baik jemaat sekalian, saya undang kita untuk berdiri, kita boleh mengakhiri ibadah kita dan kita naikkan doksologi. Puji
Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, biarlah kita menjadi jemaat yang bermurah hati kepada sesama kita. Dan arahkanlah mata hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.